Oke, halo, balik lagi di 152,3 FM yang temenin kamu selepas jam kantor. Balik lagi sama penyiar kalian. Nah, kalian ada di sini. Kalian bisa kalian dengar ada suara hujan mungkin yang masuk. Dan ya, tapi kita lanjut saja. Kali ini kita bakal bahas apa? Kita bakal bahas tentang zodiak. Setelah kemarin kita bahas tentang sio ya, kita bakal bahas zodiak. Jadi zodiak itu apa sih? Zodiak itu adalah sebuah sabuk khayalan di langit yang lebarnya itu 18 derajat yang berpusat pada lingkaran ekliptikal. Tapi nih, istilah ini nih dapat pula merujuk pada rasi-rasi bintang yang dilewati oleh sabuk tersebut nih. Yang sekarang tuh sebenarnya ada jumlahnya 13 gitu. Nah, dipercaya nih awal mula konsep ini berasal dari peradaban lembah sungai Eufrat. Kemungkinan hanya ada 6 rasi nih. Pertama ada Capricorn, Pisces, Taurus, Cancer, Virgo, dan Scorpio. Yang kemudian dipecah menjadi 12 karena penampakan tahunan itu ada 12 kali. Bulan pertama pada bagian-bagian yang berurutan dari sabuk tersebut nih. Jadi kalau kalian nanya, lingkaran ekliptikal itu apa sih? Jadi lingkaran ekliptikal itu adalah di bawah langit itu terdapat garis kayak lana. Itu tuh disebutnya lingkaran ekliptikal gitu. Nah, jika diamati dari bumi, semua benda di tata surya kayak planet, bulan, dan matahari itu beredar di langit mengelilingi lingkaran ekliptikal nih. Keistimewaan dari ke-13 zodiak dibandingkan rasi bintang lainnya adalah semuanya berada di wilayah langit yang memotong lingkaran ekliptikal. Jadi dapat disimpulkan nih bahwa zodiak adalah semua rasi bintang yang berada di sepanjang lingkaran ekliptikal. Rasi-rasinya tuh ada apa aja nih? Ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, dan yang paling baru adalah Ophiuchus. Begitu. Nih, karena kita membahas tentang zodiak nih, kayaknya kurang esrek kalau kita nggak ngebahas tentang astrologi gitu. Ya nggak sih? Iyalah. Jadi nih, kalau kalian ada yang nggak tahu nih, astrologi adalah ilmu yang menghubungkan antara gerakan benda-benda dari tata surya gitu, yang dimana kayak planet, bulan, dan matahari dengan karakter dan nasib manusia. Nah, karena semua planet, matahari, dan bulan tuh beredar di sepanjang orbit ekliptikal gitu. Nah, otomatis mereka juga tuh berada di antara zodiak. Nah, ramalan astrologi itu didasarkan pada kedudukan benda-benda tata surya di dalam zodiak. Seseorang akan menyandang tanda zodiaknya berdasarkan kedudukan matahari di dalam zodiak pada tanggal kelahirannya. Misalnya nih, contoh, orang yang lahir di awal Desember, dia bakal berzodiak Sagittarius karena pada tanggal tersebut matahari berada di wilayah rasi bintang Sagittarius. Nah, kedudukan matahari itu sendiri itu dibedakan antara waktu tropikal dan juga sideral. Nah, yang menyebabkan terdapat dua macam zodiak nih, yaitu ada zodiak tropikal dan juga zodiak sideral. Nah, sebagian besar astrolog yang ada di barat dan di Indonesia untuk gunain zodiak tropikal. Jadi ya kalian pasti lebih sering dengar zodiak tropikal gitu, yang penempatan waktunya di tropikal. Nih, aku bakal sebutin waktu zodiak, terus waktunya kapan, dan juga karakternya nih, karena biasanya kalau ada zodiak tuh kita suka bahas tentang karakternya nggak sih? Biasanya tuh kita kayak kayak misalnya nanya nih ke teman, zodiak kamu apa, atau zodiak lu apa gitu, terus dia bilang zodiaknya Aries gitu misalnya. Kamu memiliki jiwa kepemimpinan ya, kamu gampang marah ya, atau misalnya Gemini, kamu pelin-pelan ya gitu kan. Atau misalnya yang Pisces, kamu pakai perasa banget ya gitu. Karena beberapa memang ada orang yang cukup mirip dengan zodiaknya mereka gitu, walaupun kadang-kadang kita juga bisa mirip sama zodiak yang bukan kita punya. Oke, kita bakal bahas dari yang pertama. Yang pertama urutan zodiak itu ada Aries yang paling pertama nih, dimana itu tanggal 21 Maret sampai 20 April, dan memiliki karakter gitu yang
memegang teguh nilai kejujuran, sehingga ucapannya tuh sering terdengar kasar dan belak-belakan. Gak hanya itu, para Aries tuh juga dikenal hanya akan melakukan sesuatu yang dia inginkan dan cenderung temperamental. Yang kedua nih, kita punya Taurus, yaitu tanggal 21 April sampai 20 Mei. Di mana Taurus ini terkenal pintar dan dapat dipercaya. Para Taurus juga memiliki kepribadian yang teguh karena ia punya kompas sendiri dalam hidupnya gitu. Oleh sebab itu nih, Taurus bisa tampak malas saat melakukan sesuatu yang cuma buat memenuhi keinginan orang lain aja gitu. Nah, sisi baiknya dia tuh nggak berpengaruh dari berbagai gosip maupun drama. Dia mempercayai orang terdekatnya dengan sepenuh hati gitu. Yang ketiga ada Gemini gitu. Dari 21 Mei sampai 20 Juli. Juni, bener Juni. Nah, Gemini nih konon katanya memiliki dua sisi kepribadian yang dapat dia tampilkan kepada dunia. Karakternya bisa berubah dengan cepat sesuai dengan lingkungan dan energi yang ia dapat. Mirip ya karakter dua anak lah ya. Dan emang Gemini simbolnya dua anak kecil kembar gitu. Nah, hal ini tuh berkat intuisinya yang tajam dan kemampuannya untuk membaca situasi. Selanjutnya ada Cancer tanggal 21 Juni sampai 20 Juli. Nah, rasi bintang zodiak dengan lambang kepiting ini memiliki banyak hal yang tersembunyi dari pandangan orang lain. Yaitu memiliki intuisi yang kuat sehingga dapat memutuskan sesuatu dengan baik tanpa mendengar seluruh fakta yang ada. Sayangnya nih, zodiak Cancer itu tampak sombong dan sulit bergaul pada pertemuan pertama, sehingga orang tuh cenderung tuh pada takut gitu sama yang zodiaknya Cancer. Selanjutnya ada Leo dari 21 Juli sampai 21 Agustus. Seseorang nih yang memiliki zodiak Leo nih memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga dia tuh akan menjadi orang yang pertama memuji dirinya sendiri. Kayak rada narsis ya. Tapi ya gitulah. Inilah ya yang membuat Leo tuh memiliki naluri alamiah sebagai pemimpin dari para zodiak. Namun karena rasa percaya diri yang tinggi, Leo ini jadi sangat keras dalam mengkritik dirinya sendiri juga. Selanjutnya ada Virgo dari tanggal 22 Agustus sampai 22 September. Urutan zodiak di ini yaitu ada Virgo gitu kan. Apa sih? Oke, Virgo. Nah, orang-orang Virgo nih memiliki karakter yang cerdas gitu dan baik hati, sehingga senang memberikan bantuan untuk orang lain. Bahkan nih sebagai seorang teman, para Virgo nih bisa menempatkan dirinya menjadi prioritas terakhir. Mantap banget ya sih. Pengen punya teman Virgo nggak tuh? Selanjutnya ada Libra dari tanggal 23 September sampai 22 Oktober, di mana seorang yang memiliki zodiak Libra ini menjunjung tinggi harmoni dalam segala aspek kehidupannya. Ini sebabnya mereka lihai dalam kompromi dan diplomasi, sehingga dapat menjadi penengah yang baik gitu. Nah, zodiak satu ini juga menyukai lingkaran sosial yang luas dan senang berada bersama-sama dengan banyak orang. Namun seringkali ia tuh terlalu fokus pada kebaikan orang sekitarnya, sehingga tuh mengabaikan keinginannya sendiri. Selanjutnya ada Scorpio dan dari 23 Oktober sampai 22 November. Urutan zodiak yang selanjutnya nih yang aku bakal jelasin adalah Scorpio, dan Scorpio itu menyukai perdebatan serta tidak takut kontroversi. Bisa masuk lambe turang gak guys? Kalau jengking satu ini nih gak takut untuk memiliki jalannya sendiri tanpa peduli apapun yang orang lain tuh pikirkan. Meski terlihat sulit untuk didekati, bintang zodiak Scorpio ini memiliki perasaan yang sensitif dan sangat loyal pada lingkaran terdekatnya gitu. Selanjutnya ada Sagittarius dari 23 November sampai 28
Desember. Oke. Sagittarius ini memiliki kemampuan kuat. Kemauan yang kuat. Mereka nih dengan bintang kelahiran Sagittarius ini tidak suka mengikuti jalan yang sudah ada gitu. Ia adalah seseorang yang independen, yang tidak takut untuk berjalan sendiri dan berpetualang, berpisah dari kawanannya. Namun di sisi lain, dia juga seorang yang loyal dan pandai menjaga rahasia bagi teman-temannya. Selanjutnya tuh ada Capricorn dari tanggal 21 September sampai 19 Januari. Nah, orang yang punya zodiak Capricorn ini tuh tunduk pada aturan, hierarki, dan memiliki pakem untuk melakukan sesuatu. Sayangnya, coming out satu ini nih kadang terlalu fokus pada bagaimana sesuatu terlihat dan bukan terasa gitu, sehingga ia tampak dingin dan gak peka. Gak hanya itu, Capricorn tuh bisa tampak sangat keras kepala di depan mata orang lain gitu. Selanjutnya ada Aquarius dari tanggal 20 Januari sampai 18 Februari, aka my zodiac. Ya, zodiak aku Aquarius, aku lahir 15 Februari. Jangan lupa. Oke, next. Jadi, orang-orang yang memiliki rasi bintang Aquarius katanya merupakan sosok yang independen dan penuh dengan teka-teki. Namun, mereka juga memiliki kecenderungan untuk memperhatikan orang lain sehingga mampu melihat sisi terbaik dari sisi seseorang. Hanya saja idealismenya mereka tuh cenderung tuh tinggi, dan dalam kamusnya tuh nggak ada kata cukup baik. Seperti itu kah saya? Entahlah. Dan yang terakhir nih ya, ada zodiak Pisces, yaitu dari tanggal 19 Februari sampai 20 Maret, dimana pada urutan terakhir ini kita akan membahas si ikan yang gemar berhayal dan memiliki imajinasi yang tinggi. Jadi zodiak Pisces ini terkenal memiliki firasat dan juga intuisi tajam karena dapat merasakan segala hal dengan dalam gitu, pakai perasaan mereka memang. Oleh sebab itu mereka tuh bisa menjadi seorang yang dapat memberi saran dan pendengar yang baik mengenai berbagai hal gitu. Dan untuk kalian yang nanya tadi, perasaan bilangnya zodiak ada 13, kenapa ini cuma disebutnya 12? Iya, jadi memang setahu aku sudah ada 13 zodiak. Kita punya 13 zodiak. Tapi secara masih banyak orang tuh yang pakainya cuma 12 zodiak gitu lah. Memang kayak yang ke-13 ini kayak terabaikan. Mungkin karena kita terlalu sering mendapat kita dengar itu kayak zodiak ada 12 gitu kan ya. Nah, tapi ini tiba-tiba jadi ada 13, itu jadi nambah, jadi geser, orang-orang tuh kayak udah tahu yang zodiak mereka yang cuma 12 tiba-tiba 13 kayak aneh mungkin ya. Terus jadi mereka kayak ya udah kita pakai zodiak 12 aja gitu. Yang itu kita abaikan saja gitu. Karena nih ya, kalau kalian ngecek nih di Wikipedia, zodiak tropikal dan zodiak sideralnya itu nggak ditulis di ininya, tanggalnya itu nggak ditulis gitu loh, padahal ada zodiak 13. Kalau misalnya di IAU Constellation Undirs itu baru ada. Makanya rada sedikit mengkonfuskan gak sih? Dan btw kalau kalian ada yang nanya, Ophiuchus itu ya dimasukinnya paling terakhir, berarti setelah Pisces dong, antara Pisces sama Aries. No ya. Jadi Ophiuchus ini dimasukinnya tuh di antara ya nih Scorpio sama Sagittarius.
Hmm, di antara Scorpio sama Sagittarius gitu. Jadi kalau misalnya menurut yang ada 13 zodiak, sebenarnya aku tuh masuk Capricorn, aka yang paling terakhir, tanggal terakhir di Capricorn gitu, 15 Februari gitu. Karena aku tuh biasa tuh udah dapatnya tuh kayak Aquarius Aquarius, ini jadi Capricorn loh. Rada aneh gitu sebenarnya feelnya, tapi ya karena memang masih banyak orang juga yang pakai zodiaknya cuma 12, jadi ya begitulah ya. Dan btw jangan lupa juga kalian buat tulisin, kalian yang nonton sampai akhir nih, dengerin sampai akhir, jangan lupa tulisin zodiak kalian di bawah. Oke? Oke. Segitu dulu untuk hari ini pembahasan kita tentang zodiak, dan aku bakal ketemu lagi sama kalian di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Atsu. Nele. Cang cang.